Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 39 dan dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Ayat nats pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Dan dari Ibrani 12 ayat 28. Karena itu marilah kita mengucap syukur karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Beribadah dengan hormat dan takut. Renungan hari ini berjudul Api yang Menyucikan, Kasih yang Melindungi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan api. Api memberi kehangatan saat dingin dan membantu kita memasak. Tetapi kita juga tahu, api bisa membakar dan menghanguskan. Firman Tuhan memakai gambaran ini untuk menjelaskan siapa Allah kita. Tuhan disebut sebagai api yang menghanguskan. Artinya apa? Bukan karena Tuhan ingin menghancurkan kita, tetapi karena Tuhan ingin membersihkan dan memurnikan hidup kita. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, demikian juga Tuhan mau membuang dosa, kebiasaan buruk, dan hal-hal yang tidak berkenan dari dalam hidup kita. Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu. Ini bukan cemburu seperti manusia yang penuh iri, tetapi ini adalah tanda kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Tuhan tidak mau kita jauh darinya. Tuhan tidak ingin kita mencari Tuhan-Tuhan lain dalam hidup kita, entah itu uang, kesenangan, atau hal duniawi lainnya. Saudara-saudari, di tengah dunia yang terus berubah dan tidak pasti, kita punya satu kepastian: Tuhan kita tidak pernah berubah. Karena itu, firman Tuhan mengajak kita untuk hidup dengan hati yang bersyukur, hidup yang hormat kepada Tuhan, dan sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut seperti kepada sesuatu yang menakutkan, tetapi hidup dengan rasa hormat, tunduk, dan menghargai Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Biarlah apinya memurnikan hati kita setiap hari. Mungkin prosesnya tidak selalu nyaman, tetapi hasilnya adalah hidup yang lebih bersih, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Tuhan. Ingatlah, Yesus adalah sumber kehidupan kita. Dialah yang menuntun, menguatkan, dan memimpin kita setiap hari. Mari kita hidup dalam kasih-Nya dengan hati yang terus rindu untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, murnikanlah hati dan hidup kami. Buang segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dengan rasa hormat, takut dan penuh syukur kepadamu. Pimpin kami selalu dalam jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagikan juga renungan ini kepada sahabat, keluarga, dan orang-orang terkasih, agar mereka juga mendapatkan penguatan dan pengharapan dari firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.